Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi Telcochern dari mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Samorado Yosafat Huta Barat dengan NIM 2308595, Program Studi Sistem Telekomunikasi, kelas 4B. Di sini akan terdapat 4 pembahasan, yaitu apa itu data science, komponen utama data science, apa itu telco churn, dan fungsi churn. Yang pertama yaitu apa itu data science. Data science atau ilmu data adalah bidang interdisipliner yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data dalam berbagai bentuk, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada prosesnya, data science melibatkan proses mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, serta memvisualisasikan data agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan berbasis informasi. Dengan bantuan algoritma machine learning dan teknik analisis data science mampu mengidentifikasi pola tersembunyi, membuat prediksi, dan mengotomatiskan proses yang kompleks dalam berbagai sektor, seperti bisnis, kesehatan, keuangan, dan teknologi. Yang berikutnya yaitu komponen utama data science. Yang pertama adalah statistik dan matematika yang berguna untuk memahami pola dan tren dalam data, serta untuk fokus pada probabilitas, distribusi, regresi, dan sebagainya. Berikutnya yaitu pemrograman. Pemrograman di sini biasanya menggunakan Python, SQL, dan sebagainya. Pemrograman ini berfungsi untuk memanipulasi data, visualisasi data, dan penerapan algoritma machine learning. Yang ketiga yaitu pengolahan data atau data wrangling, di mana pengolahan data ini merupakan proses membersihkan dan mengubah data mentah menjadi format yang bisa digunakan. Lalu yang keempat yaitu visualisasi data, yang biasanya menggunakan Matplotlib, Seaborn, dan sebagainya. Visualisasi data di sini berfungsi untuk membantu menyampaikan hasil analisis dengan cara yang lebih mudah dipahami. Berikutnya itu machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning di sini berfungsi sebagai algoritma untuk membuat prediksi atau klasifikasi dari data. Contohnya yaitu decision trees, random forest, SVM, neural networks, dan sebagainya. Berikutnya yaitu big data, di mana big data di sini berfungsi untuk mengelola volume data besar yang tidak bisa diproses secara tradisional. Big data di sini biasanya menggunakan Hadoop, Spark, Kafka, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu domain knowledge, di mana domain knowledge di sini memiliki arti pemahaman tentang bidang industri tempat data digunakan, misalnya keuangan, kesehatan, retail, dan lain-lain. Berikutnya yaitu apa itu telco churn. Telco churn atau telecommunications churn merupakan persentase pelanggan yang menghentikan layanan telekomunikasi mereka dengan penyedia dalam jangka waktu tertentu. Telco churn merupakan salah satu indikator terpenting dari ketidakpuasan pelanggan dan tekanan persaingan dalam industri telekomunikasi. Tingkat churn yang tinggi seringkali menandakan kepuasan pelanggan yang buruk atau daya tarik pesaing yang kuat. Fungsi churn di sini ada 5, yaitu kehilangan pendapatan langsung, biaya akuisisi pelanggan baru, penurunan customer lifetime value, reputasi brand tercoreng, dan data insight yang hilang. Kehilangan pendapat langsung di sini berarti setiap pelanggan yang keluar itu berarti pendapatan berkurang. Jika churn terus-menerus tinggi, maka perusahaan akan sulit mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua di sini yaitu biaya akuisisi pelanggan baru atau customer acquisition cost. Di sini berarti mendapatkan pelanggan baru biasanya menjadi 5 kali, 7 kali lebih mahal dibanding mempertahankan pelanggan lama. Yang berarti di sini churn yang tinggi sama dengan ini pengeluaran yang lebih besar untuk pemasaran. Yang ketiga yaitu di sini ada penurunan customer lifetime value atau penurunan CLV, di mana CLV adalah nilai total yang bisa dihasilkan pelanggan selama masa kontraknya. Jika pelanggan cepat churn, maka CLV otomatis turun. Lalu di sini keempat, reputasi brand tercoreng, yang berarti pelanggan yang tidak puas sering meninggalkan ulasan atau review yang buruk, lalu disebarkan pengalaman negatif ini ke orang lain gitu. Jadi
Potensi pelanggan baru pun semakin minim dan orang-orang pun semakin ragu untuk berlangganan. Yang kelima itu data insight yang hilang. Di sini pelanggan lama membawa data perilaku yang sangat bernilai. Jadi jika churn tinggi, perusahaan pun kehilangan kesempatan untuk mempelajari pola pengguna yang dalam jangka panjang gitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data dari churn yang sudah dibahas tadi. Di sini terdapat dua grafik, yaitu yang pertama adalah distribution of monthly charges atau biaya bulanan. Dapat dilihat bahwa dari tabel tersebut, puncak frekuensi yang tertinggi terdapat pada nilai biaya yang rendah, yaitu sekitar $20, sedangkan yang paling rendah itu terdapat pada sekitar $40 hingga $60 lah di situ, apa $70 di situ. Lalu yang kedua adalah tabel distribution of tenure, di mana tabel ini menunjukkan pelanggan yang berlangganan. Dapat dilihat bahwa pada puncak pertama yaitu periode 0 sampai 5 bulan, di situ dilihat sangat banyak sekali yang pelanggan baru, namun berikutnya langsung drop banyak banget gitu. Jadi dalam data 0 sampai 5 bulan di sini kita dapat melihat bahwa banyak pelanggan baru dan banyak juga pelanggan yang berhenti gitu dalam waktu yang singkat gitu. Dan dapat juga dilihat di terakhir yaitu tabel 70 bulan, grafik 70 bulan, dapat dilihat di situ bahwa sejumlah pelanggan setia yang telah berlangganan di situ tuh berapa banyak gitu. Yang kedua, berikutnya yaitu distribution of tenure, di mana dapat dilihat di sini bahwa tenure ini adalah berapa banyak pelanggan yang berlangganan. Dapat dilihat dalam dalam grafik 0 sampai grafik 5, dapat dilihat bahwa banyak sekali pelanggan baru yang datang, namun banyak juga pelanggan yang tidak berlangganan lagi gitu dalam waktu yang singkat. Dapat dilihat juga pada grafik 70 atau 70 bulan, di situ merupakan puncak kedua yang tertinggi lah daripada yang grafik pertama. Dari puncak kedua ini dapat dilihat bahwa sejumlah pelanggan setia yang telah lama berlangganan. Dapat dilihat juga di sini pelanggan baru dapat dari kedua grafik ini dapat dilihat bahwa banyak sekali pelanggan baru yang mungkin churn atau berarti berlangganan dalam waktu singkat, di mana pelanggan dengan biaya bulanan. Dari kedua grafik ini dapat dilihat bahwa banyak pelanggan baru yang mungkin churn atau berhenti berlangganan dalam waktu yang singkat. Dapat dilihat juga bahwa pelanggan dengan biaya bulanan di sini dengan biaya bulanan lebih rendah itu lebih umum ditemukan. Dari data-data ini juga kita bisa gunakan untuk analisis churn, segmentasi pelanggan, atau strategi pricing. Berikutnya yaitu data pencilan atau outliers. Di sini dapat 3 grafik, yaitu box plot of tenure, box plot of monthly charges, dan box plot of senior citizen. Dapat dilihat di sini dari box plot of tenure bahwa rentang nilai tenure adalah dari sekitar 0 hingga 70 bulan lebih, ya 72 bulan. Dapat dilihat di sini bahwa median atau itu garis horizontal dalam box berada di tengah mendekati nilai 30 bulan. Pada grafik tersebut tidak terdapat pencilan yang mencolok. Maksudnya di sini adalah tidak ada titik di luar atau whiskers gitu. Dan juga pada grafik tersebut distribusi terlihat cukup simetris dengan sebaran data yang relatif merata. Yang kedua itu grafik box plot of monthly charges, di mana di sini nilai biaya bulanan berkisar antara sekitar 20 hingga $120. Dan garis median di sini dapat dilihat berada pada mungkin di situ $70. Berikutnya itu box plot of senior citizen, di mana pada box plot tersebut
menggunakan variabel yang bersifat biner, di mana 0 untuk bukan lansia dan 1 untuk lansia. Dapat dilihat di grafik tersebut bahwa sejumlah kecil nilai 1 yang dianggap sebagai pencilan, karena mayoritas nilai di situ adalah 0. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pelanggan bukanlah lansia dan hanya sebagian kecil yang tergolong senior citizen. Dari ketiga grafik ini dapat disimpulkan atau dapat dilihat bahwa tidak ada outlier signifikan pada tenor dan monthly charges. Dan untuk variabel senior citizen secara statistik menunjukkan outlier, namun hal tersebut wajar karena datanya itu bersifat biner dan distribusinya tidak seimbang. Box plot di sini berguna untuk membantu dalam pembersihan data, khususnya untuk menangani pencilan yang mungkin mempengaruhi hasil analisis lanjutan atau model prediksi. Lalu di sini kita dapat melihat distribusi kelas pada churn. Di sini dapat dilihat bahwa 26,5% dari pelanggan itu churn dan 73,5% dari pelanggan itu tidak churn. Namun perlu diperhatikan bahwa tabel di sini bisa grafik di sini bisa menjadi bias sehingga tidak seimbang untuk nanti diproses datanya. Berikutnya itu distribusi kategori churn. Di sini terdapat 6 distribusi dari kategori churn, yang dimana yang pertama dapat dilihat bahwa distribusi churn oleh gender, oleh jenis kelamin, di mana warna biru berarti perempuan dan yang warna oranye berarti laki-laki. Dapat dilihat di sini bahwa kedua gender memiliki distribusi churn yang hampir seimbang, baik untuk yang churn maupun yang tidak. Dapat disimpulkan berarti bahwa gender tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku churn. Yang kedua yaitu distribusi churn oleh partner atau yang memiliki pasangan. Warna biru berarti tidak memiliki pasangan, sedangkan warna oranye berarti memiliki pasangan. Dapat lihat di sini bahwa pelanggan tanpa pasangan cenderung lebih banyak melakukan churn, sedangkan pelanggan dengan pasangan tidak banyak melakukan churn. Mereka lebih banyak bertahan. Lalu yang ketiga yaitu churn distribution by dependence atau distribusi churn dengan kategori mereka yang memiliki tanggungan. Dengan biru tidak memiliki tanggungan dan warna oranye mereka yang memiliki tanggungan. Dapat dilihat di sini, pelanggan tanpa tanggungan lebih banyak mengalami churn dibandingkan mereka yang memiliki tanggungan. Jadi dapat dilihat di sini juga mereka yang memiliki tanggungan itu lebih loyal dan lebih stabil. Berikutnya yaitu churn distribution by phone service atau distribusi churn dari kategori layanan telepon, di mana untuk warna biru berarti mereka yang tidak memiliki layanan telepon, sedangkan oranye mereka yang memiliki layanan telepon. Dari grafik tersebut dapat dilihat pelanggan yang tidak memiliki layanan telepon itu sangatlah sedikit, tetapi mayoritas dari mereka tidak churn. Jadi phone service di sini dapat dilihat bahwa tampaknya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mempengaruhi churn, karena sebagian besar pelanggan itu memiliki layanan telepon. Berikutnya itu churn distribution by multiple lines, di mana warna biru berarti mereka yang tidak memiliki multiple lines, no phone service, dan yes, artinya memiliki multiple lines. Dapat di sini churn paling banyak itu terjadi pada mereka yang memiliki multiple lines dan yang tidak memiliki multiple lines. Sedangkan yang no phone service hampir semuanya tidak churn karena jumlahnya sangat sedikit. Gitu. Lalu berikutnya di situ adalah churn distribution by internet service atau distribusi churn dari kategori layanan jaringan. Di sini juga terdapat 3 grafik, yaitu grafik biru untuk DSL, warna oranye untuk fiber optik, dan yang tidak memiliki layanan internet warna hijau. Dapat lihat di sini mereka yang layanan fiber optik memiliki churn yang tertinggi di antara ketiga grafik yang ada di situ.
Dan pelanggan tanpa layanan internet memiliki churn yang sangat rendah. Dapat dilihat juga dari grafik tersebut bahwa layanan internet fiber optik itu berkontribusi terhadap churn karena biayanya yang tinggi dan atau kualitas layanan. Dari keenam grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkorelasi dengan churn lebih tinggi itu ada tiga, yaitu mereka yang tidak memiliki pasangan atau tanggungan, mereka yang menggunakan layanan internet terutama fiber optik, dan mereka yang memiliki multiple lines. Sedangkan faktor yang tidak terlalu berpengaruh terhadap churn yaitu gender atau jenis kelamin dan kepemilikan layanan telepon atau phone service. Berikutnya yaitu confusion matrix. Dapat dilihat di sini ada dua confusion matrix yaitu random forest dan KNN. Yang pertama yaitu confusion matrix random forest. Di sini terdapat 4 data ya. Yang pertama yaitu true negatif. Di sini ada 829 yang berarti model ini berhasil mengklasifikasikan 829 data negatif atau label 0 secara benar. Dan sedangkan yang di sini ada false positif yang berarti hanya satu data yang sebenarnya negatif diprediksi salah sebagai positif. Lalu berikutnya di sini di bawahnya itu ada false negatif yang berarti tidak ada data positif yang diprediksi salah sebagai negatif, maka dari situ di sini nilainya 0. Lalu berikutnya di sini yaitu true positif yang berarti model berhasil memprediksi 826 data positif atau label 1 secara benar. Di sini confusion matrix random forest memiliki akurasi yang sangat tinggi yaitu sebesar 0,9994 ya kalau dibulatkan, yang berarti model ini sangat akurat atau hampir sempurna gitu. Berikutnya yaitu confusion matrix KNN atau K nearest neighbors. Di sini terdapat 4 nilai juga. Yang pertama itu 574 untuk true negatif yang berarti data negatif diklasifikasikan dengan benar itu sebanyak 574 data. Berikutnya yaitu false positif terdapat 256, di mana artinya 256 data negatif diprediksi salah sebagai positif. Lalu di bawah di sini ada false negatif sebesar 105, yang berarti 105 data positif diprediksi salah sebagai negatif. Lalu berikutnya di sini ada 721, yang berarti 721 data atau true positif, yang berarti 721 data diklasifikasikan dengan benar. Akurasi pada confusion matrix KNN di sini tergolong cukup baik, yaitu 0,782. Namun, gunakanlah random forest kalau jika tujuan utamanya itu adalah akurasi dan reliabilitas, karena model ini jelas akurasinya lebih tinggi dibandingkan KNN. Demikian yang saya sampaikan mengenai telco churn. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.